Setelah manusia digiring oleh Allah ke padang mahsyar, maka makhluknya Allah akan digiring ke tempat yang gelap. Setelah digiring oleh Allah ke tempat yang gelap, tempat selanjutnya yang akan digiring manusia tersebut menuju hisab. Mereka semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari setiap makhluk akan mendapatkan, akan merasakan hisab ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui, wa fil hisabi asyru suturin ay mawaqif, bahwa di dalam hisab itu ada 10 tempat berhenti yang akan kita lalui. Dan 10 tempat ini masing-masing akan ada pertanyaan yang diajukan kepada seorang hamba. Pemberhentian pertama, seorang hamba akan ditanya anis salah waz zakah, tentang salat dan zakatnya, bagaimana dia melakukannya pada saat di dunia. Dan yang kedua, pada saat berhenti di tempat pemberhentian yang kedua, pada saat dihisab oleh Allah, dia akan ditanya tentang mengikuti atau menuruti hawa nafsunya pada saat di dunia. Dan yang ketiga akan ditanya tentang hukukul walidain, tentang hak-haknya kedua orang tua. Dan di dalam tempat pemberhentian yang keempat, seorang hamba akan ditanyakan tentang an hukukil aulad wal iyal, tentang hak-haknya seorang anak dan hak-haknya keluarga. Kemudian di tempat yang kelima, seorang hamba akan ditanya an hukukil khidmah, tentang hak-haknya di dalam berkhidmat. Dan yang keenam, seorang hamba akan ditanyakan pada saat dihisab oleh Allah an hukukil jiran, tentang hak-haknya bertetangga. Kemudian di dalam tempat pemberhentian yang nomor 7, dia akan ditanya tentang an silaturrahim, akan ditanya tentang silaturrahim. Kemudian yang nomor 8, seorang hamba akan ditanya anil bugdi wal adawah, tentang kebencian dan tentang permusuhan yang pernah dia lakukan di dunia. Dan di pos atau di tempat pemberhentian yang ke-9, dia akan ditanya tentang anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, memerintah kepada hal-hal yang baik dan melarang kepada hal yang diingkari oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pos atau di pemberhentian yang terakhir, manusia akan ditanya anil ghibah wan namimah wal buhtan. Manusia akan ditanya tentang ghibah. Manusia akan ditanya tentang adu domba pada saat dia di dunia. Dan manusia akan ditanya tentang kebohongannya pada saat dia di dunia. Maka seandainya ada orang pada saat di dunia melakukan amal-amal yang pernah dia lakukan di dunia, yakni di dunia dia melakukan salat, di dunia dia membayar zakat, di dunia dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dan 10 pertanyaan yang akan diajukan, maka mudah baginya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika di dunianya dia tidak salat,
Di dunianya dia tidak membayar zakat. Di dunianya dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Di dunia dia selalu tidak pernah memberikan hak kedua orang tuanya. Maka dia akan sulit pada saat menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah manusia dihisab oleh Allah, maka mereka akan kembali digiring ke satu tempat, di mana tempat itu akan diberikan buku-buku catatan amalnya pada saat dia di dunia. Dan para jamaah, perlu kita ketahui bahwa setiap orang di dalam menerima buku catatan amalnya ini berbeda-beda. Ada yang menerima buku catatan amalnya diterima dengan tangan kanannya, ada yang diterima dengan tangan kirinya, dan ada yang menerima buku catatan amalnya dari arah belakang. Kemudian pada saat buku catatan itu sudah diterima oleh seorang hamba, maka Allah berfirman di dalam surah Al-Isra. Allah berfirman, "Iqra kitabak kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba." Cukuplah buku catatanmu pada saat ini, pada hari ini kau baca sendiri. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yaum 'alaika hasiba. Bacalah buku catatan amalmu. Cukuplah bagimu pada hari ini kau menghisap dirimu sendiri. Kemudian setelah makhluk melihat seluruh buku catatan amal yang ada di dalam buku tersebut, maka makhluk manusia berkata, yang sudah Allah abadikan di dalam surah Al-Kahfi, "Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Aduh, celakanya kami, betapa sialnya kami. Ini buku catatan apa? Tidak ada yang terlewat sedikit pun, baik yang kecil ataupun yang besar. Semuanya sudah dicatat rapih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah manusia diberikan buku catatan amalnya, maka manusia akan digiring menuju mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditimbang seorang hamba yang bernama mizan. Maka ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka makhluk, mereka manusia ingat kepada keluarganya pada hari kiamat? Pada saat dihisab, apakah mereka ingat? Pada saat dimizan oleh Allah, apakah ingat? Pada saat diberikan buku catatan amalnya, apakah ingat? Pada saat dibangkitkan dari kuburnya, apakah mereka ingat kepada keluarganya? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Naam, iya. Manusia ingat, makhluknya Allah ingat dengan keluarganya pada saat dibangkitkan oleh Allah. Terkecuali dalam 3 hal, mereka tidak ingat dengan keluarganya. Yang pertama, pada saat diberikan buku catatan amalnya. Maka pada saat ini, pada situasi seperti ini, diberikan buku catatan amalnya seorang hamba, mereka tidak ingat dengan keluarganya, mereka tidak ingat dengan familinya. Dan yang kedua, ketika manusia ini ditimbang, diwazan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka juga tidak ingat dengan keluarganya. Dan kondisi ketiga,
keadaan ketiga yang mana seorang makhluk tidak akan ingat dengan keluarganya, yakni pada saat mereka berada di sirat, di jembatan yang akan dilalui oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah manusia ini ditimbang, manusia akan digiring kembali oleh Allah menuju sirat. Apa itu sirat? Sirat ini adalah jisrun mamdud, jembatan yang membentang di atas punggungnya neraka jahanam. Sirat ini adaku minasya'rah, lebih tipis dari satu helai rambut, wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam dari pedang. Dan di bawah sirat ini terdapat neraka jahanam, wa naruha talhabu fawqah, dan apinya dari neraka jahanam berkobar ke atas jembatan atau atas sirat. Dan ada malaikat yang bernama Zabaniyah akan melemparkan kepada orang-orang pelaku maksiat. Ini keadaan sirat, jembatan yang membentang di atas punggungnya neraka jahanam. Jembatannya lebih tipis dari satu helai rambut, lebih tajam dari pisau, dan di bawahnya ada neraka jahanam. Apinya berkobar ke atas sirat. Kemudian ada malaikat Zabaniyah yang akan menarik kepada pelaku-pelaku maksiat. Setelah manusia melewati sirat, barulah dia bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita ketahui, masuk surga tidaklah sendirian, tapi masuk surga dalam keadaan berkelompok. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah, digiring ilal jannah, menuju surganya Allah, zumara, dalam keadaan rombongan. Tergantung kepada siapa dia menaruh rasa cintanya pada saat di dunia. Tergantung kepada siapa dia mengambil contoh di dalam hidupnya, maka itu akan berakibat kepada siapa kelompok, siapa rombongan yang akan dikumpulkan dengan dia kelak untuk digiring ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan masuknya ke dalam api neraka, manusia pun juga akan digiring bersama-sama, tidak dalam keadaan sendirian. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Akan digiring orang-orang yang kafir, digiring ila jahannam, menuju neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zumara, juga dalam keadaan rombongan. Juga tergantung bagaimana saat dia hidup di dunia, bagaimana amalannya dia di dunia, bagaimana perilaku dan sifatnya dia di dunia. Ketika itu tidak baik, akan dikumpulkan bersama kelompok yang tidak baik. Ketika dia buruk, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buruk pula. Itulah perjalanan manusia ketika dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Pertama, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dia akan digiring menuju padang mahsyar, kemudian akan digiring menuju tempat gelap, akan digiring kepada hisab, akan digiring kepada tempat yang diserahkan buku catatan amalnya, kemudian akan digiring menuju mizan, dan akan digiring menuju sirat. Setelah itu baru akan masuk ke surga atau neraka. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin.
Semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.